Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jamaah kajian subuh Masjid Quba yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa sama-sama berjamaah. Mudah-mudahan apapun ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Allahumma amin. Dan mari sama-sama kita niati i'tikaf kita dalam beberapa waktu ke depan dengan niatan thalabun ilm. Sabtu ini kita berada pada tanggal 1 Muharram 1444 Hijriah. Ya, rame-ramenya nggak ada sih, nggak ada. Biasanya kan awal bulan tuh rame itu. Hari apa nih awal bulan ini? Ada sidang isbatnya apa enggak? Ternyata enggak ada ya. Di kita itu sidang isbat cuma 3, jadi Ramadan, Syawal dan Zulhijjah itu ya. 3 kemarin sidang isbat itu. Tapi hari Jumat petang kemarin memang hilal terlihat. Jadi Bapak enggak usah ragu, jangan-jangan besok nih enggak usah ragu enggak. Semalam ada orang yang mau pawai telepon saya itu. Ustaz, saya mau pawai Ustaz. Ini yakin tahun baru, pawai aja kata saya. Mau pawai kok pakai pawai aja kata saya udah. Tapi yakin tahun baru ini? Ya, tahun baru kata saya. Terus hilalnya kelihatan enggak? Ada beberapa tempat melaporkan melihat hilal Muharram ada ya. Ada satu lembaga resmi di Indonesia itu yang setiap bulan rutin melakukan observasi hilal. Lembaga itu bukan Kementerian Agama tapi BMKG. Ya, BMKG itu setiap bulan rutin melakukan observasi hilal. Kita berada di tanggal 1 Muharram 1444 Hijriah. Menghitung dari tahun, ya, bukan bulan sebetulnya. Menghitung dari tahun di mana Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah. Rasul hijrah itu sesudah 13 tahun berdakwah atau kurang lebih 12 tahun 6 bulan. Jadi kalau kita pengen tahu umurnya agama yang dimulai dari wahyu pertama, maka kira-kira tinggal tambah 13, kira-kira sudah 1457 tahun yang lalu. Kalau kita pengen ngitung dari usianya Nabi, karena Nabi nerima wahyu itu 40 tahun, tinggal nambahkan 40 tahun. Maka berarti sejak lahirnya Nabi sampai sekarang sudah 1497 tahun, atau hampir 1500 tahun. Kalau kita ngitungnya dari wafatnya Rasul, tinggal kurangi 10 tahun, karena Rasul itu wafat tahun 11. Jadi kira-kira sudah 1434 tahun yang lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita. Oke. Saya dapat tema itu agak cukup berat menurut saya. Maka sebetulnya saya nyiapkan slide saya nyiapkan ya. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Satu, judul temanya itu hikmah 1 Muharram sebagai penyemangat fastabiqul khairat. Itu yang pertama.
Saya pengen memastikan jangan sampai kita membahas sesuatu yang istilahnya sendiri akrab di telinga, tapi kadang-kadang belum bisa kita pahami dengan baik. Kadang-kadang. Fastabiqul khairat, fastabiqul khairat. Ya. Sebab berapa banyak orang kadang-kadang, ayo sama-sama kita fastabiqul khairat. Ketika saya tanya, fastabiqul khairat itu apa? Berlomba-lomba dalam kebaikan, Ustaz. Maksudnya apa? Kan begitu. Fastabiqul khairat itu istilah Quran, istilah Quran. Ada 2 ayat. Satu ayat Al-Baqarah 148 dan yang kedua ayat dalam surat Al-Maidah 48. Diksinya persis fastabiqul khairat. Yang dalam surat Al-Baqarah walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Itu yang pertama. Kalau yang Al-Maidah agak panjang ya. Saya langsung aja ke fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum, kan begitu ya kan. Ilallahi marji'ukum. Kata-kata fastabiqu dalam bahasa Arab itu artinya balapan. Jadi as-sabqu al-istibaq itu artinya balapan yang kemudian diadopsi dalam bahasa kita diartikan sebagai lomba. Itulah kenapa membaca Al-Quran ada lombanya itu nyebutnya musabaqah. Ya, musabaqah. Itu kalau ngartiinnya literal, musabaqah tilawatil Quran itu bukan lomba membaca Quran, tapi balapan membaca Quran. Balapan. Ini kan bisa beda maknanya itu ya. Kalau lomba itu yang diadu bagusnya, fasihnya kan begitu. Tapi kalau balapan kan cepatnya yang diadu begitu. Kalau balapan itu istibaq ya. Dalam Al-Quran kata-kata khairat, kata-kata kebaikan itu diulang beberapa kali. Ada kurang lebih 9 ayat itu menyebut kata-kata al-khairat. Saya nggak ngitung Pak. Barusan aja saya buka mushaf, saya searching al-khairat itu berapa kali? 9. Jadi jangan Bapak anggap saya kemudian ngitung satu-satu, enggak. Ada mushaf elektronik ada. Bapak tinggal searching begitu. Al-khairat, kebaikan dalam Al-Quran itu terulang sebanyak 9 kali. Dari 9 kali itu yang menggunakan kata-kata fastabiqu 2 ayat. Beberapa ayat yang lain menggunakan kata-kata nusari'u atau yusari'una. Bergegas. Ayat yang lain itu menggunakan diksi fi'lul khairat, melakukan kebaikan, atau waf'alul khairat, lakukanlah kebaikan. Jadi yang perlu kita pahami pertama, makna khairat apa? Makna lomba dalam khairat itu apa? Khairat itu kebaikan, bentuknya bisa macam-macam, ragam kebaikan. Khairat itu ragam kebaikan. Bisa kebaikannya di dunia, bisa kebaikannya nanti di akhirat, bisa. Makanya ada ayat fihinna khairatun hisan, itu ada. Nanti di surga kita dapat itu kebaikan-kebaikan yang cantik-cantik gitu. Maksudnya apa kebaikan yang cantik itu? Bidadari kebaikan. Tapi di dunia kata-kata khairat itu biasa diartikan ketaatan. Kata-kata khairat itu biasa diartikan amal soleh. Khairat itu. Jadi khairat itu ketaatan, khairat itu amal soleh. Biasa diartikan begitu. Karena kalau kita artikan kebaikan, bahasa Indonesia ini kadang-kadang mengartikan macam-macam diksi. Dalam bahasa Arab maknanya kebaikan. Hasanah, kebaikan. Ihsan, kebaikan. Ma'ruf, kebaikan. Khair, kebaikan. Khairat, kebaikan. Lah bedanya apa ini? 5 istilah ini apa bedanya? Yang repot itu kadang-kadang di mushaf itu nggak ada catatan kaki, itu nggak ada, terjemah itu nggak ada.
Jadi semua diartikan kebaikan begitu. Tinggal nanti yang bahas ini melongok itu. Ini kebaikan yang ini bedanya dengan yang ini apa kan begitu. Maka khairat itu kita artikan ketaatan, khairat kita artikan amal soleh. Apa yang dimaksud berlomba-lomba dalam ketaatan, berlomba-lomba dalam amal soleh? Sebab kita sepakat kita artikan lomba saja daripada diartikan balapan. Sebab nanti beda. Berlomba-lomba melakukan sholat sama balapan sholat itu beda. Kalau balapan sholat cepet-cepetan selesai. Itu makanya kalau Ramadan itu ya bener itu balapan sholat itu, tarawih itu kan. Berlomba-lomba kemudian apa? Mengadakan Jumatan, menyuguhkan khutbah yang terbaik. Tapi kalau di kampung dimaknanya lain, itu kemudian balapan Jumatan begitu ya. Maka Jumat yang rame orang itu Jumat yang cepat selesainya kan begitu. Jumatan sini aja ah. Kenapa emang khatibnya enak? Bahasannya bagus, bukan cepet kan begitu ya kan. Balapan, diartikannya balapan ya. Apa yang dimaksud dengan berlomba-lomba dalam ketaatan atau amal soleh? Satu, waktu. Waktu maksudnya apa? Bergegas. Contoh, azan jam berapa? Tadi jam 4 berapa? 4.45. Jam 4.45. Oke. Kita datang sampai masjid jam berapa? Allah, Ustadz juga datangnya jam 4.45. Iya, saya datang jam 4.45. Ada saya lihat beberapa jamaah yang datang jam mungkin lebih dulu. Ya. Pertanyaannya adalah seberapa sering kita kemudian bangun sebelum subuh? Seberapa sering? Pertanyaannya kemudian adalah seberapa sering waktu kita bangun belum subuh kita gunakan untuk qiyamul lail? Pertanyaannya kemudian seberapa sering qiyamul lail kita lakukan? Pertanyaannya kemudian, apa saja ragam kebaikan yang kita lakukan ketika qiyamul lail? Kan begitu. 2. Salat subuh jamaah tadi selesai jam berapa? Selesai anggap jam 5.15. Pertanyaannya, apa yang kita lakukan sesudah salat subuh? Ngaji saat taklim, ya, yang taklim, yang tidak mungkin punya kesibukan yang lain, kan begitu. Pertanyaannya kemudian, seberapa sering taklim itu kita lakukan? Pertanyaannya kemudian, dari ragam taklim yang kita lakukan itu, seberapa banyak yang kita pahami? Dari yang kita pahami itu, seberapa banyak yang kita amalkan? Dari yang kita amalkan itu seberapa banyak kita ngajak orang lain, kan begitu. Contoh sederhana, ini kajian yang ada di sop depan berapa orang? Saya enggak nyindir yang di belakang, enggak. Saya cuma nyontohkan, berapa banyak yang berada di sop depan, berapa banyak, kan begitu. Itu bukan cuma di kajian, bukan cuma. Saya di kampus, kalau kuliah juga begitu. Masuk kelas, bangku yang terisi duluan, itu bangku belakang. Kalau ada bangku depan terisi, itu mahasiswi, bukan mahasiswa, bukan. Yang mahasiswa itu rata di belakang semua, begitu. Sampai pernah saya panggil, kamu itu kalau di belakang emang tambah keren, begitu kata saya. Enggak juga kan. Kalau di belakang tambah pinter, enggak juga. Cuman alasan yang depan itu cewek-cewek, Ustaz, kita belakang. Salah kata saya. Kamu kalau sholat, sopnya laki-laki di mana? Di depan, sopnya perempuan di belakang. Acara misalnya mohon maaf, kondangan. Itu bangku yang duluan keisi juga sama, bangku belakang. Acara apapun itu acara. Yang diisi duluan sop depan itu, alhamdulillah sholat berjamaah masih begitu, alhamdulillah. Saya khawatir lama-lama sholat jamaah disamain juga tuh ya, belakang dulu penuh begitu, baru kemudian depan. Tapi rata-rata begitu, rata-rata.
Sampai jalan-jalan itu begitu, jalan-jalan. Jalan-jalan, bisnya udah disediakan, udah ada. Bangku yang penuh terisi duluan, bangku mana? Bangku belakang, bangku belakang. Bangku depan tuh kosong, nggak ada orang. Lah ini pada kemana? Oh, nggak ada. Acara rapat juga begitu. Saya kadang-kadang hadir acara rapat, acara apa begitu. Itu bangku yang duluan terisi, itu bangku belakang, bangku depan tuh nggak ada. Nggak tahu kenapa itu. Jadi contoh sederhana saja, bagaimana kita bisa bergegas, bagaimana kita bisa menggunakan waktu, itu kemudian terlihat dari cerminan kita tadi. Satu. Ini yang kebaikan loh ya, ini yang kebaikan. Sebaliknya kadang-kadang, mohon maaf, yang tidak begitu baik, itu orang itu rame rebutan. Itu kan yang kemarin mohon maaf menuhin Sudirman, itu aneh-aneh semua orangnya itu, aneh-aneh semua. Jadi SCBD itu silaturahim Citayam Bojonggede Depok gitu. Itu silaturahimnya luar biasa itu, masya Allah luar biasa itu. Ya. Saya itu kan ya pengguna tetap kereta bandara itu. Ya. Turunnya ya di situ, stasiun BNI begitu. Dulu itu biasa aja, nggak rame, biasa aja. Kemarin-kemarin saya nggak update begitu, nggak lihat-lihat HP, nggak lihat. Ini kok rame orang pakaiannya aneh-aneh begitu, kata saya, pakaiannya aneh-aneh itu. Ya anak-anak kecil apa begitu kan, pakaiannya aneh-aneh. Itu kemudian saya mikir, ini masya Allah, kalau yang begini aja berani menampilkan diri, berani ngajak-ngajak orang lain. Berani ngeluarin duit, berapa banyak kemudian selebritas, public figure yang kemudian berani jor-joran duit buat acara kayak begitu. Itu yang kadang-kadang buat kebaikan itu kok malu-malu, kadang-kadang gitu. Ya. Misalnya nge-share acara positif itu, orang kadang-kadang malu-malu. Ya asal nge-share begitu aja gitu. Asal posting begitu aja. Tapi acara-acara yang kadang-kadang mohon maaf, dalam tanda kutip kurang baik, itu nge-share-nya jor-joran Pak, jor-joran. Makanya kadang-kadang saya bingung, kita itu kadang-kadang malu melakukan kebaikan, tapi nggak malu melakukan keburukan, kadang-kadang begitu. Jadi satu yang pertama adalah bergegas melakukan kebaikan, itu yang pertama. Yang kedua, indikatornya adalah bijak menggunakan waktu. Mau nggak mau begitu. Karena kata-katanya adalah lomba, kata-katanya begitu. Orang kalau lomba, itu mau nggak mau bijak menggunakan waktu. Ustadz Muhaimin, kalau lomba MTQ, itu mau nggak mau harus bijak menggunakan waktu, dapat makro ayatnya ini. Saya harus selesai 8 lagu dalam ayat ini, gimana caranya? Lu jangan pikir gampang itu Pak. Berapa banyak yang lagunya belum selesai, lampunya udah nyala, udah bingung itu orang, udah itu. Lagu belum selesai, lampu tuh udah nyala begitu ya. Sebagian qori amatir itu, begitu lampu nyala, ya sudah nutup, sadaqallahul azim, nggak punya nilai itu, nggak ada nilai, nggak ada. Ya kan? Maka orang lomba itu mau nggak mau harus bijak menggunakan waktu. Ada satu ayat dalam Al-Quran di mana Allah bilang, "Fa'idza faragta fansab," kata Allah. Kalau engkau selesai dari satu urusan, maka siap sedialah untuk urusan berikutnya. Ini yang masya Allah tradisi ini tidak ada di kalangan kita, nggak ada. Kalau kita pikir, mohon maaf, Nabi itu waktunya 24 jam, sama dengan kita, sama. Nabi itu umurnya rata-rata wafat di usia 63, ya sama seperti kebanyakan orang manusia di kita, sama 63. Nabi mohon maaf, istrinya banyak. Nabi pernah menikah 13 kali. Satu kali bercerai. 3 istrinya meninggal lebih dulu. Jadi istri yang Nabi mendampingi Nabi sampai akhir hayatnya 9 istri. Bapak kebayang nggak ngatur hidup bersama dengan 9 istri ini bagaimana?
Ya kita yang ngatur satu aja kadang-kadang kedodoran, kan begitu. Satu istri. Kadang-kadang kedodoran. Mau jamaah repot, mau ini repot, mau apa repot. Saya sering kadang-kadang mau jamaah itu ya ribut-ributan dulu sama istri. Masih punya anak bayi soalnya, masih punya anak bayi. Pegangin dulu bang. Saya cepet nih, dikit lagi saya mau berangkat nih. Repot. Itu satu istri. Bagaimana Nabi yang 9 istri? Yang setiap hari gilirnya beda. Kalau kita kan gilirnya itu aja kan begitu kan. Rasul itu setiap hari gilirnya beda. Itu kemudian saya bayangin waktunya Rasul buat dirinya bagaimana? Waktunya Rasul buat keluarganya bagaimana? Waktunya Rasul buat familinya bagaimana? Waktunya Rasul buat umatnya bagaimana? Dan terutama waktunya Rasul menjaga hubungannya dengan Allah bagaimana? Ini kan masa Allah terkelola semua. Ya. Waktu dengan keluarga semua istri kemudian ngakui Nabi itu sosok figur kepala keluarga terbaik. Waktunya dengan dirinya Nabi tidak pernah kelihatan nggak rapi, itu nggak pernah. Waktunya dengan umatnya Nabi selalu menyuguhkan umatnya yang terbaik. Waktunya dengan Allah, pengakuan Nabi sendiri bahwa Nabi tidak pernah lalai mengingat Allah. Luar biasa. Kata kuncinya di mana? Selesai satu urusan, siap sedia dengan urusan yang berikutnya. Kata kuncinya itu. Kita kadang-kadang enggak. Selesai satu urusan, rehat dulu. Istirahatnya yang lama. Ya, kita udah dikit lagi sampai zuhur ya. Kita isoma, istirahat, sholat makan. Berapa jam nih? Ya sampai jam 1 lah, sampai jam 1 itu. Istirahat, sholat, makan. Ada yang jam 1 kurang 5 baru nyendok nasi itu ada. Itu kurang 5. Diumumin tadi jam berapa? Diumumin tadi masuk itu jam 1, masuk jam 1 udah. Saya itu yang repot itu kalau MTQ, jujur justru kalau musabaqah itu yang repot. Kenapa? Kalau makan siang, jam selesai makan siangnya enggak ketahuan. Makan siangnya selesai. Ngopinya belum selesai. Ngopi itu belum selesai. Apalagi mohon maaf itu, kiai-kiai Dewan Juri MTQ itu yang perokok masih banyak. Tenang, Ustaz, tunggu bentar, 1 batang. Kan kita nggak tahu ini, 1 batangnya kontinu apa enggak, kita nggak tahu begitu kan. Saya bilang itu kan, Ustaz, ini peserta udah datang semua ini. Target kita jam 5 selesai. Tenang aja, Ustaz. 1 batang. Loh, dari 15 menit 1 batang kata saya. Oh, enggak taunya begitu habis nyambung. Kan tetap 1 batang katanya. Gitu. Ini repotnya kan. Repotnya di sini. Coba deh. Kita kadang-kadang punya satu tujuan saja. Fokus itu susah. Itu kadang-kadang nih, pulang dari masjid nih, ditanya orang, kenapa buru-buru? Saya agak mules. Pengen BAB, pengen buang hajat. Itu sebetulnya lucu. Karena WC di masjid juga ada. Begitu sampai rumah, itu kadang-kadang juga nggak langsung BAB, itu nggak. Ya, sampai rumah itu kemudian lihat TV dulu. Habis lihat TV, bikinin teh manis mah. Teh manis sudah apa. Lama begitu baru ingat, oh iya saya tadi mau buang air begitu, baru buang air. Yang mau buang air itu kadang-kadang ada yang sempet-sempetnya bawa HP dulu, itu ada. Saya juga nggak tahu orang bawa HP ke WC itu tujuannya mau ngapain begitu. Jadi kadang-kadang HP-nya sudah mau habis, sempet-sempetnya dicas dulu. Lah katanya mau BAB, tunggu HP-nya ngedrop banget, dicas dulu. Lo BAB itu bukan ngeluarin HP, ngeluarin kotoran kan gitu, aneh. Itu contoh bagaimana kemudian Contoh bagaimana kemudian kita itu bijak menggunakan waktu dan bergegas itu agak susah. Oke, yang ketiga, ini yang paling penting buat saya. Paling penting nih yang ketiga. Kita sebut berlomba. Kalau berlomba berarti partnernya setara. Kalau lomba begitu. Kalau lomba tuh partnernya setara. Yang repot itu kita pengen berlomba-lomba kebaikan, sementara mohon maaf partnernya nggak ada, kan begitu. Mau kemana?
subuh berjamaah, iya. Kok datang jam segini? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Sampai masjid itu belum ada orang, partnernya nggak ada. Saya itu punya pengalaman, masya Allah. Kalau diceritakan sedih itu sedih. Gantiin ngajar orang tua saya di satu tempat yang masya Allah saya dulu nggak paham orang tua saya ngajarnya bagaimana. Tapi buat saya cukup ngenes. Saya itu kemudian gantiin orang tua, ya cukup jauh dari rumah saya. Sampai sana 5 menit lagi sebelum azan, itu masjidnya saja belum dibuka. Belum dibuka. Saya yang buka masjid, saya yang nyalain lampu, saya nyalain AC kipas angin, saya yang cek sound juga, cek sound. Itu begitu datang waktu azan, begitu datang waktu itu juga belum ada yang datang, muazzinnya belum ada. Azan juga, azan juga. Habis azan nanti qomat, yang imamin juga, wiridan juga itu. Akhirnya kemudian pulang itu saya ngeluh sama orang tua. Kelewatan orang sono itu. Kenapa emang? Iya saya datang itu masjid belum siap, bla 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 bla. Orang tua saya ngomong, "Kamu baru sekali ya?" Saya 20 tahun kata orang tua itu. Saya 20 tahun. Di tempat yang seperti itu bukan berlomba-lomba kebaikan, tapi apa? Nyemangati orang untuk berbuat baik, bukan berlomba-lomba, bukan. Fastabiqul khairat itu kalau arenanya tersedia, partnernya juga sama, itu baru fastabiqul khairat. Perhatikan kemudian, kalau kemudian kita ngaca di masa Rasul, Rasul itu selalu support, apresiasi kebaikan bentuknya apapun itu. Jadi kalau lagi kumpul-kumpul begini, Rasul kemudian nanya, yang puasa siapa ini? Saya Rasul. Jawab. Yang tadi sempat baca Quran siapa ini? Saya Rasul. Yang sudah sempat sedekah siapa ini? Saya Rasul. Itu kadang-kadang 12 pertanyaan Rasul, itu yang bisa jawab 12-12-nya Abu Bakar. Siapa yang sempat? Saya Rasul. Siapa? Saya Rasul. Umar itu berkali-kali kecewa, lah kok Abu Bakar terus ini? Saya kapan ini? Saya kapan? Sampai satu waktu kemudian ada yang namanya perang Tabuk. Ada yang namanya perang Tabuk. Rasul ngajak orang perang dalam keadaan kesusahan. Itu kemudian Rasul buka mobilisasi dana bantuan perang. Ya yang punya dana lebih, silakan datang ke saya kemudian donasikan hartanya. Kata Rasul begitu. Umar langsung pulang. Rumahnya Umar lebih dekat daripada rumahnya Abu Bakar. Umar langsung pulang. Ambil harta, separuh hartanya diambil. Umar yakin menjadi orang yang pertama berdonasi fisabilillah. Separuh harta di bawah, Rasul, ini harta saya. Rasul bilang sama orang, catat. Ketika dilihat catatannya, Umar itu kecewa karena nomor 1 Abu Bakar lagi, begitu Abu Bakar nomor 1. Jadi perhatikan bagaimana sahabat-sahabat dulu itu bergegas melakukan kebaikan itu karena sparring partnernya ada, kan begitu. Coba deh, kita kadang-kadang masuk masjid, baca Quran begitu, tilawah, itu sendirian, sparring partnernya nggak ada. Saya sering itu kalau iktikaf Ramadan itu masuk masjid, sholat, baca Quran itu yang di masjid banyak. Tapi rata-rata ngopi, kan begitu ngopi situ kan. Ngopi. Capek Ustaz dari tadi ngapain? Yang ngobrol dari tadi saya lihat kamu begitu kan. Maka kemudian apa? Ya, yang disebut fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan itu kalau memang apa? Komunitasnya sudah siap untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Saya pernah ngajukan satu bantuan waktu itu untuk bikin musola di pesantren. Ukuran nggak gede, 8x8. Ukuran nggak gede. Saya kemudian punya teman satu orang di Katner Foundation. Saya bilang, masukin dong proposal saya bilang begitu. Boleh Ustaz, foto saja sama video. Narasi nggak usah kelamaan. Fotonya aja, foto lahan sama video lahan. Oke. Nanti Ustadz paling presentasinya Ramadan katanya. Ramadan presentasi,
ya jarak jauh. Waktu itu pakai Skype kita, Skype presentasi, nanti yang di-approve berapa. Oke. Saya kaget itu di masjid kecil, di masjid ya mungkin orangnya mampu semua begitu. Di masjid kecil itu satu malam presentasi 100 orang, 100 proyek itu approve semua. Yang nilai rata-rata itu ya 200-250 juta begitu. Itu satu malam selesai semua. Ya karena memang komunitasnya mendukung, ya. Komunitasnya mendukung. Maka tadi kalau kita pengen fastabiqul khairat, satu kemudian kita bergegas melakukan kebaikan, dua kita bijak menggunakan waktu, dan yang ketiga cari circle pertemanan yang mendukung, kan begitu. Cari lingkungan yang mendukung. Cari persahabatan yang mendukung. Sahabat yang baik itu sahabat yang ngingetin kita ketika kita lupa. Sahabat yang baik itu sahabat yang ngingetin kita ingat kepada Allah ketika kita lalai. Itu motivasi hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Mekah sudah tidak kondusif, gimana mau kondusif beragama di Mekah? Nggak bisa di saat itu ya. Gimana mau kondusif? Mau berangkat sholat berjamaah di sekitar Ka'bah, halangannya luar biasa. Mau berjamaah itu kudu nyiapin keamanan tuh banyak. Jadi Rasul itu pernah bikin beberapa kali jamaah di Mekah, itu persiapan luar biasa. Sayap kanan siapa? Umar bin Khattab, saya Rasul. Kalau ada yang macam-macam sebelah kanan, saya yang hajar. Sayap kiri siapa? Hamzah bin Abdul Muthalib, saya Rasul. Depan siapa? Ali bin Abi Thalib. Belakang siapa? Zubair bin Awam. Jadi dengan pengawalan yang ketat, baru kemudian berani sholat di Ka'bah. Itu kan repot, kalau tiap hari begitu kan repot. Belum lagi kemudian Ka'bah itu tidak sekondusif sekarang. Ka'bah itu sekelilingnya masih ada 360 berhala. Kebayang Bapak sholat sampingnya berhala. Kebayang seperti apa? Kita sekarang udah kondusifnya luar biasa. Pengen sholat dibangunin azan, kan begitu. Azan sendiri udah pakai disindir-sindir. As-sholatu khairum minan naum. Lah rupanya yang kesindir itu yang nggak begitu banyak juga yang datang jamaah, kan begitu kan? Udah disindir juga. Maka kemudian Mekah itu tidak kondusif untuk lingkungan yang baik. Beragama itu nggak kondusif. Sahabat-sahabat disiksa, yang mustadafin dipersekusi. Nabi sendiri itu kemudian sama, diintimidasi. Nabi mau berangkat nih ke Ka'bah, itu ganti pakaian 3 kali. Nabi lewat depan tongkrongannya Abu Jahal. Itu yang iseng banyak sekali. Nabi baru lewat, lemparin kotoran onta. Kebayangkan Pak, onta itu hewannya gede begitu, tainya juga gede Pak, otomatis. Nabi dilempari kotoran itu, sikap Nabi cuma senyum, pulang, ganti baju. Kalau kita kan beda, lemparin kotoran, pegang orangnya, berantem, hajar, tapi kan kemudian nggak jadi Nabi, jadinya preman kalau begitu, ya kan nggak jadi Nabi. Ya. Rasul kan nggak begitu. Rasul itu kemudian ketika dilempari kotoran, ya pulang. Istri sudah tidak ada waktu itu. Khadijah sudah meninggal. Yang bagian bersih-bersih pakaiannya Rasul itu Fatimah. Ada apa Rasul? Pakaian kotor, ganti. Kemudian Rasul lewat lagi, itu masih ada orang iseng yang lemparin lagi begitu. Dan Rasul kemudian sama, pulang, kemudian ngomong Fatimah. Sampai 3 kali, Fatimahnya yang kesel. 3 kali. Pikirannya Fatimah, mereka nggak paham, saya yang nyuci ini, bukan Rasul. Begitu kan. Maka kemudian Rasul itu pergi, dikawal sama Fatimah. Ayo coba-coba lempar lagi. Rupanya juga, orang Quraisy takut sama Fatimah. Rupanya juga kan begitu. Sama Nabinya nggak takut, kan begitu. Sama Nabi nggak takut. Coba bayangin Bapak, satu aja, Bapak berangkat dari rumah, misalnya mau ke masjid, tiba-tiba ada orang buang dahak dari atas, kena baju Bapak begitu. Itu cuma 2 Pak.
Apakah bapak nggak ganti baju atau pulang nggak jadi ke masjid? Patokannya kan begitu. Patokannya nggak jadi begitu. Mekah itu sudah nggak kondusif, maka kemudian diadakan hijrah berkali-kali. Hijrah ke Ethiopia, hijrah ke Habasah. Tadi tujuannya apa? Menghindari komunitas yang bahasa anak sekarang apa? Toksik. Toksik gitu. Jadi kalau cari bestie kan begitu ya. Kalau cari persahabatan itu, kalau cari circle pertemanan itu, cari yang mendukung beribadah. Jadi tadi hijrah itu larinya ke situ. Tinggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, tinggalkan lingkar pertemanan yang kira-kira merusak. Itu makna hijrah yang bisa kita lakukan sekarang. Jadikan 1 Muharram ini momentum kita, mudah-mudahan bisa melakukan fastabiqul khairat. Amin amin Allahumma amin. Kalau ada hal-hal yang masih iskal atau ingin ditanyakan, tafadhol.